Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya mahasiswa geografi BP 23. Di sini saya ada tugas akhir mengenai bagaimana cara kita sebagai guru menghadapi ataupun menyikapi anak dalam masa perkembangannya. Jadi sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara? Insya Allah bersedia. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan Bu namanya. Eh, Baiklah, nama Ibu Multahada. Ya. Eh, Mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama yaitu Ya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menyikapi anak yang mengalami perkembangan pada tahap remaja menuju dewasa. eh, bagaimana cara? Kita sebagai seorang guru dalam menyikapi ataupun mengalami dalam menyikapi anak yang mengalami perkembangan pada tahap remaja menuju dewasa. Baik, dalam hal ini kita harus memahami permasalahan anak tersebut. Kemudian kita harus mengetahui strategi anak itu dengan cepat. Kita bercerita, berbagi apa dengan anak tersebut. Kita cari bagaimana kita ambil perhatiannya, eh, kasih sayangnya, biar kita tuh dekat dengan anak tersebut. Hmm, baik. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru dalam melakukan pendekatan kepada siswa? Baik, dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana karakteristik anak, menciptakan berbagai pendekatan beragam, memberikan dukungan kepada anak tersebut, dan lain sebagainya. Mendorong anak agar eh, mendorong anak agar berkolaborasi dengan teman-temannya. Kalau demikian, Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menanggapi siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar, kayak misalnya bosan ataupun sudah tidak mau belajar gitu. oh, dalam hal ini kita harus mendekati diri kepada siswa tersebut. Kemudian kita beri luangan kepada anak tersebut apa kehendak dia. Seterusnya kita beri pelajaran yang tidak membosankan, yang tidak membuat dia jenuh, misalnya bernyanyi atau IC atau dan lain sebagainya. Demikian. Selanjutnya yaitu bagaimana sih peran kita sebagai seorang guru untuk memberikan motivasi kepada anak yang malas belajar, Bu. Oh ya. Baiklah, dalam hal ini kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang guru, memahami karakteristik anak, terus sampaikan alasan akan memahami pikiran anak, hambatan-hambatan dan apa dan lain sebagainya. Baik. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru dalam eh, menanggulangi daya ingat anak? Karena kan kita tahu setiap anak itu memiliki daya ingat yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana cara Iya. kita agar menanggulangi eh, anak yang mudah lupa agar tidak lupa dalam mengingat materi yang diajarkan? Bagaimana? Bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menanggulangi daya ingat anak agar tidak lupa dalam mengingat materi yang diajarkan? Eh, Kita dalam hal ini kita berikan teori misalnya yang gampang dia ingat dengan cara misalnya menyanyi eh, materi-materi yang apa kita itu biar dia gampang mengingatnya. Kita ajak dengan menyanyi, dengan yang bisa yang dia ingat. Yang dia senangi ya Bu. Ya. Baik.
Mungkin pertanyaan terakhir Bu, yaitu apakah faktor pergaulan juga mempengaruhi dari psikologi anak? Oh, sangat mempengaruhi. Oh, anak yang kurang pergaulannya, misalnya seperti anak yang kurang pergaulannya yang biasanya di contoh anak kecil yang biasanya pergaulannya di rumah aja, yang biasanya hidup dengan neneknya, itu beda dengan anak yang di luar lingkungan, di di lingkungan. Jadi kalau anak yang di lingkungan itu dia bersosialisasi dengan teman-temannya, itu anak tuh lebih lebih aktif daripada anak yang tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Baik, jadi intinya sangat berpengaruh ya Bu. Iya, sangat berpengaruh. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dan wawancara dari saya Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oh iya, sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.